capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Amrabat absen bela Maroko. Sofyan Amrabat cedera lagi. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka Sofyan Amrabat dikabarkan mengalami cedera. Amrabat baru 1 bulan terakhir aktif membela Manchester United. Dia direkrut dari Fiorentina untuk memperkuat lini tengah setan merah. Dalam 1 bulan terakhir, kontribusi yang diberikan sang gelandang tergolong cukup baik. Dia tampil dengan maksimal meski terkadang dia dimainkan sebagai bek kiri dadakan oleh Erik ten Hag. Amrabat nampaknya berpotensi tidak memperkuat United setelah jeda internasional Oktober 2023 ini. Sang gelandang dikabarkan mengalami cedera. Kabar Amrabat cedera itu dikonfirmasi oleh media Al Ayam 24. Pada dini hari kemarin, timnas Maroko berhadapan dengan Liberia di kualifikasi Piala Afrika 2023. Namun di laga itu Amrabat tidak nampak batang hidungnya di skuad Maroko. Dia juga tidak masuk dalam bangku cadangan tim besutan Walid Regragui tersebut. Alhasil dia disebut absen karena cedera. Laporan yang sama juga mengklaim belum bisa mengkonfirmasi seberapa parah cedera yang dialami sang gelandang. Amrabat diyakini mengalami cedera di sesi latihan. Itulah mengapa dia absen dalam kontra Liberia. Saat menghadapi Pantai Gading di akhir pekan kemarin, Amrabat juga tidak masuk dalam skuad Maroko. Jadi kondisi sang gelandang nampaknya cukup buruk sehingga dia tidak bisa membela negaranya. Jika Amrabat mengalami cedera, maka stok gelandang bertahan Manchester United kian menipis. Erik ten Hag hanya bisa mengandalkan Casemiro dan juga Scott McTominay untuk bermain di posisi tersebut setelah ini. Cedera lebih parah dari dugaan awal, Tyrell Malacia menepi lebih lama. Asa fans Manchester United untuk melihat Tyrell Malacia kembali beraksi harus tertunda. Sang bek dikabarkan bakal absen lebih lama dari perkiraan. Malacia sendiri belum sekalipun membela Manchester United di musim 2023-2024. Sang pemain mengalami cedera sejak pramusim sehingga dia belum bisa memperkuat setan merah. Beredar kabar bahwa kondisi Tyrell Malacia sudah membaik. Dia digosipkan bisa comeback di awal November mendatang. Manchester Evening News melaporkan bahwa kondisinya sedikit berbeda. Malacia diperkirakan baru akan kembali menjelang akhir tahun nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Malacia sudah mengalami cedera lutut sejak akhir musim 2022-2023. Awalnya sang pemain bisa bermain sambil menggunakan penahan nyeri. Namun tim medis memutuskan untuk melakukan operasi untuk mencegah cedera itu kian serius. Itulah mengapa Malacia absen begitu lama dari skuad Manchester United hingga sejauh ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa sebelum ini Malacia tinggal di Belanda. Dia melakukan proses pemulihan cedera di kampung halamannya. Namun sejak beberapa hari yang lalu, Tyrell Malacia sudah kembali ke Manchester. Kondisinya dikabarkan sudah cukup membaik dari sebelumnya. Namun dia diperkirakan butuh waktu sekitar 2 bulan untuk bisa kembali merumput bersama setan merah, di mana dia paling cepat bisa comeback di pertengahan Desember 2023 nanti. Meski Tyrell Malacia harus absen cukup lama, Manchester United dikabarkan akan mendapatkan tambahan tenaga di sisi kiri timnya dalam waktu dekat. Luke Shaw dikabarkan akan comeback terlebih dahulu ke dalam tim utama setan merah pada bulan November 2023 nanti. Rasmus Højlund akan menjadi superstars di Manchester United. Denmark mengamankan kemenangan atas tuan rumah San Marino pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 di grup H Rabu 18 Oktober. Denmark menang 2-1. Denmark unggul lewat gol Rasmus Højlund di menit ke-42. San Marino kemudian membalas lewat gol Alessandro Golinucci di menit ke-61. Denmark akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Yusuf Poulsen di menit ke-70. Dengan membobol gawang San Marino, berarti Højlund sudah mencetak 7 gol hanya dalam 10 penampilan untuk tim nasional senior Denmark. Semua gol tersebut dicetak oleh penyerang dari klub Manchester United itu di kualifikasi Euro 2024. Højlund yang lahir 4 Februari 2003 baru berusia 20 tahun, tetapi sudah menunjukkan bahwa dia bisa menjadi mesin gol andalan bagi Denmark. Melakoni debut di UEFA Nations League pada tahun 2022, Højlund tidak dipanggil ke skuad yang berlaga di Piala Dunia 2022. Waktu itu dia masih bermain untuk Atalanta, namun Højlund kemudian menggila di kualifikasi Euro 2024. Di grup H, ketajaman Højlund belum tertandingi. Torehan 7 golnya mengungguli pemain-pemain lain di grup tersebut. Di bawahnya ada 4 gol yang dicetak oleh Bakhtiar Zainuddinov dari Kazakhstan dan juga Benjamin Sesko dari Slovenia.
Mantan bomber Manchester United Andy Cole tidak meragukan kemampuan dari Rasmus Højlund. Dia percaya jika striker baru setan merah itu bisa menjadi seorang superstar di Old Trafford. Højlund merupakan salah satu pemain yang didatangkan Manchester United di musim panas ini. Dia ditebus dari Atalanta dengan mahar transfer yang cukup mahal. Setelah bergabung, Højlund langsung menjadi pilihan utama di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejauh ini Højlund sudah menunjukkan performa yang cukup bagus di lini serang United. Dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, Højlund sudah mencetak 3 gol. Ketiga gol tersebut tercipta dalam ajang Liga Champions. Højlund baru menunjukkan sekilas kemampuannya di Manchester United. Cole percaya pemain asal Denmark tersebut pada akhirnya bisa menjelma menjadi superstar. Cole melihat Højlund merupakan tipe pemain yang selama ini dicari-cari oleh Manchester United. Højlund dinilai tipikal penyerang yang klasik dan akan selalu ingin masuk ke dalam kotak penalti untuk mencetak gol. Højlund masih belum mencetak gol di Premier League. Cole berharap Højlund bisa melanjutkan kiprah gemilangnya di Liga Champions ke Premier League. Kans Facundo Pellistri pindah ke Spanyol pada tahun 2024. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Facundo Pellistri. Winger Manchester United itu berpotensi kembali berkarir di Spanyol pada tahun 2024 nanti. Di musim 2023-2024 ini, Pellistri kembali dipertahankan oleh Erik ten Hag. Sang winger diminta untuk tetap berada di Old Trafford meski dia diminati oleh banyak klub. Sejauh ini ada peningkatan jam bermain pada sang winger, meski kebanyakan dia lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti oleh manajer asal Belanda tersebut. El Gol Digital melaporkan bahwa situasi Pellistri ini masuk dalam pantauan Villarreal. Klub La Liga itu dikabarkan berminat untuk memboyong Pellistri di tahun 2024. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Villarreal memproyeksikan Pellistri sebagai suksesor Yeremy Pino. Sang winger dikabarkan ingin meninggalkan Villarreal. Dia mendapatkan sejumlah tawaran untuk pindah di tahun 2024. The Yellow Submarine dikabarkan tidak bisa mencegah kepindahan sang winger, jadi mereka memutuskan untuk mencari penggantinya. Laporan itu juga mengklaim bahwa Villarreal sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Pellistri. Mereka sudah menjalin kontak dengan agen sang winger. Mereka menawarkan pemain timnas Uruguay itu untuk pindah ke La Ceramica. Villarreal dilaporkan berani memberikan garansi jam bermain untuk sang winger. Jadi mereka berharap Pellistri mau pindah ke tim mereka. Namun laporan yang sama mengungkapkan bahwa kans Villarreal untuk mendapatkan Pellistri di musim dingin nanti cukup kecil. United dikabarkan akan lebih memilih fokus untuk melepaskan Jadon Sancho di musim dingin nanti, sehingga Pellistri kemungkinan masih sangat dibutuhkan jasanya di skuad setan merah. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead!